salah satu pejantan saya yang hitam mulus. Saya jual kambing termahal itu ini anakan untuk kelas-kelas breeding. Ini dijual ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki dari Asblanas TV. Oke, buat penonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ajib Entertainment Asblanas TV. Kali ini saya berada di Nganjuk ya Mas. Di Nganjuk, di tempatnya Pak Wijianto dari Rimba Farm. Ini spesialis PE kelas nasional ada di sini teman-teman. Gimana keseruan kita? Mari ikuti saya. Let's go. Nah ini dari Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasinya mana ini Pak? Desa Sumberurip, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Oke. Tempatnya di Rimba Farm. Nah ini teman-teman Asblanas ini pengen lihat-lihat seputar kambing PE ini bisa nggak Pak? Bisa. Apapun acaranya, Ajib bikin lebih meriah. Oh ini pejantan. Yeah. Nah, ini. Ini umur berapa ini Pak? Ini umur 3 bulan. Umur 3 bulan. Wah ini penonton. Ini dijual Pak? Apa? Ini kalau cocok dijual. Semua di kandang ini pokok cocok dijual. Pokok cocok harganya dijual ya Pak? Harganya dijual. Ini umur 3 bulan ya? 3 bulan. Jantan. Jalan jantan ini. Jantan tangguh. Sebelahnya ini Pak? Ini sebelahnya ini betina. Juga seumuran ini. Tangi. Tangi. pejantan. Umur berapa ini Pak? Ini sama. Sama pejantan sama. Ini seumuran. Ini juga betina. Ini juga seumuran. Selisih 1 minggu 4 hari. Kalau yang ini Pak? Kalau ini induk. Induk. Oh indukan ini. Induk. Ini umur berapa ini Pak? Itu umur 6 tahunan. Umur 6 tahun. 6 tahun. Oke. 6 tahun sudah lebih. Lanjut. Ini kayak calon pejantan. Nah ini mungkin bisa dijelasin lagi nih Pak. Ini untuk yang pernah ikut kontes atau yang pernah menang-menang ini yang mana ini? Ya. Kalau nanti yang pernah ikut kontes yang di sana. Oh yang di belakang. Yang di sana sama yang di sana ada. Oke, nanti ini teman-teman mesti penasaran ini gimana bentuknya. Nah ini kalau ini induk yang kemarin punya anak dibeli Mas Hendri itu dari pejantan Lang Sakti. Oh yang viral itu ya? Yang viral itu yang terakhir kemarin itu yang dibeli Mas Hendri Farm. Oke Pak, mungkin lanjut. Nah ini salah satu pejantan saya yang hitam mulus. Nah, ini umur berapa ini Pak? ini umur 19 bulan. 19 bulan. 19 bulan. Kuel 1 pasang. Ini keturunannya sudah pernah ikut lomba apa belum Pak? Ada. Ada. Termasuk ini. Ini kelas jantan nih. Oh ini pernah ikut kontes ini? Juara berapa Pak ini Pak? Ini juara 2 kemarin. Ini pernah ditawar ya ini Pak? Sementara belum. Belum. Karena kan juga masih biar besar sedikit lah. Nah mungkin kita bisa lihat-lihat yang pernah ikut kontes-kontes ini Pak. Monggo. Yang induk di sana, sini yang jantan.
Kali ini persiapan kelas D. Kalau ini di Banyuwangi, terakhir di Banyuwangi kemarin nomor 6. Nomor 6. Dapat Yang peringkat ini, Pak, 4. ya? Yang ini. Karena pada saat itu memang kondisinya Ikut kelas apa kurang. yang ini, Pak? Kelas B di Banyuwangi, kelas B. Gede, guys. Ini umur berapa ini, Pak? Ini? Kalau itu umur 3 tahunan. 3 tahun. Kalau ini anakan untuk kelas-kelas breeding. Ini dijual ya, Pak ini? Ya, dijual. Nanti untuk harga bisa langsung Ya, bisa calling-calling langsung. Ya, nomor di bawah ini, guys. ya. Nah, masuk ini. Nah, ini salah satu pejantan saya yang tua, walaupun ini kondisi sangklir. Kondisi sangklir, tapi alhamdulillah anaknya sering mengeluarkan bagus-bagus. Ini yang paling tua ini, Yang ya? paling tua. Ini umur berapa ini, Pak? Ini umur sudah ada 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Ya. Pernah ikut kontes? Oh, Belum. Kalau ini sangklir, toh. Oh. Nah, hanya untuk pejantan. Untuk pejantan. Nah, kalau ini indukan, kelas-kelas breeding. Ayo, shh. Shh. Ayo. Shh. Nah, ini anakan. Indukan untuk kelas-kelas breeding. Oh, ini populasi ada berapa ini, Pak, sekarang ini? Kalau populasinya nggak pernah ngitung, Nggak masalah pernah. kambingnya keluar masuk. Iya. Wah, ini Ya, ini. kualitas juara-juara. Mungkin lanjut yang kandang sebelah. Sebelah utara monggo ngriko. Nggih. Nggih. Oh, yang pernah ikut kontes di Banyuwangi tadi udah pernah ditawar belum ini, Pak? Kemarin kok belum ya? Belum. Nah, belum. Nah, ini mungkin teman-teman nanti mau ini Itu bisa. dari kandang anak buahnya Mas Yanto Lumajang yang kemarin meninggal di Blitar itu. oh, Ya. ini. Itu dari sana. Wah, kandangnya jos. Tenan. Nah, ini dulu di kelas C pernah juara 1, tapi tingkat kabupaten. Waktu itu lombanya di mana itu? Terus waktunya di lombanya di tempat wisata Tani Betet. Wisata Tani Betet. Juara 1, Pak ya? Ya, juara 1. Terus yang ini juara 2. Saya masih di kelas C, tapi sekarang sudah nggak begitu terawat. Masih dapat juara juga ya? Nah, ini juara 2. Kemudian di Kelutan juga juara 2. Terus ini, Pak, apa? Yang pernah ditawar dengan harga paling tinggi itu yang mana, Pak? Kalau saya begitu penawaran paling tinggi tak lepas. Itu Nggak begitu tahan lama lah. pernah ditawar berapa, Pak? Iya. Ini. Saya Paling jual besar. kambing termahal itu 45. 45. Nah, itu termahal. Tapi dari teman yang lain masih laku lebih banyak lah. Ya saya sangat tahu memang dia kan seorang katakan belantai. Iya. Ya, dapat untung ya memang itu yang diharapkan. Nah, jadi saya tetap biasanya sini dulu itu sering Mas Yanto sering sini. Kalau Mas Yanto sampai saat ini Mas Yanto terakhir kan sakit.
kesakitan terus. Akhirnya jarang-jarang sini. Kalau yang juara itu pernah ditawar paling mahal itu berapa, Pak? Kalau juara ya itu Yang yang 45 itu gitu. 45 itu. Terus Ini Pak, awal mula terjun di dunia PE ini kisahnya gimana ini Pak? Awal mula ini. kisahnya dulunya juga iseng-iseng saja. Iseng-iseng. Iseng-iseng saja dulu dari teman saya namanya almarhum Pak Waryanto di Kediri itu kan seorang guru. Nah itu saya komunikasi ke sana, terus ada teman-teman lain ada jenis kambing baru kan gitu. Saya tertarik, pada saat itu saya beli indukan 4 jantan 1. Itu kisaran tahun 93, terus 98 itu sudah jadi banyak. Sudah mulai dikenal, saya mulai keluar ikut-ikut kontes 2008 di mana itu? Puluhan. Itu kontes pertama ya? Itu saya ikut kontes pertama di Puluhan Blitar itu. Pada saat itu saya punya gacor namanya apa itu? Dari Jember itu saya beli. Dari Mas Fauji. Ya, Mas Fauji Jember ya. Pada saat itu saya datang terlambat. Setelah bawa kelas A, turunnya juga nggak lewat pintu belakang, akhirnya kaki belakangnya patah. Nah itu. Pada saat itu ya juga termasuk kambing termahal tahun 2010 saya beli kambing di Mas Fauji itu 10 juta. 10 juta pada saat itu. Nah ini, kenapa lebih memilih beternak PE ini? Karena kalau di PE multifungsi. Ya, multifungsi mulai dari susu, daging, terus seni masuk semua. Jadi kalau kita memang, saya sendiri pernah ternak hampir semua jenis kambing, mulai Moreno, mulai Sanen, Savera, Senduro itu pernah, termasuk kibas lokal itu domba-domba itu pernah, termasuk Garu itu juga pernah. Tapi di antara sekian jenis kambing dan domba itu saya cenderung di PE karena itu tadi kan. Akhirnya ada di waktu di tengah perjalanan akhirnya saya dapat menyimpulkan, oh yang pas untuk saya itu apa. Jadi akhirnya saya fokus di PE. Kalau domba itu sebenarnya kalau saya pribadi loh ya, ini bagi teman-teman yang penghobi domba itu lebih kalau pengamatan saya lebih condong ke crossingan Dorper. Apa itu? Texel. Nah, itu kan lumayan kan, harganya nggak begitu mahal, tapi cuman kelas daging dan pertumbuhan juga luar biasa. Nah, itu menurut saya. Baru saja saya keluarkan di sini ada 32 ekor kemarin. 32 baru berapa hari, belum ada seminggu yang beli Mas Dwi. Nah, itu saya hitung juga keuntungannya juga lumayan lah. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa di PE di kambing yang lain, pokok selama bisa ngikuti dalam arti ilmunya dari hulu sampai hilir, saya kira lebih menguntungkan di PE. Dari seninya masuk, kita juga dapat hiburan. Dari bisnisnya juga lebih masuk. Nah itu. Hobi juga ya? Hobi juga. Nah ini Pak, sudah pernah ikut kontes paling bergengsi itu apa ini? Kalau bergengsi di kandang saya ini di Lumajang pernah. Di Wonosobo pernah, itu loh, nggak pernah cara paling bergengsi itu sebenarnya Piala Presiden, tapi kemarin di waktu di Cibubur karena agak bermasalah, akhirnya kan nggak jalan dari Jawa Timur terutama itu pulang kampung. Itu kalau kita bicara masalah bergengsi, ya sering kita ngikuti di Blitar berulang kali kan juara nasional kontes nasional di Jeporo, di Rembang. Di Wonosobo pernah kita ngikuti. Malah dulu Jawa Timur itu kalau kontes ke Jawa Tengah itu malah rombongan. Nanti mulai dari Blitar nanti sama-sama kumpul di sini sana itu pernah. Nah, termasuk Mas Wawan sendiri selaku ketua ketua Aspenas. Pada saat itu ketua Aspenas Mas Wawan. Nah ini Pak, mungkin ini teman-teman Asblanas ini
pengen membeli PE. Nah, mungkin ada trik nggak Pak untuk memilih PE yang bagus itu seperti apa gitu? Kalau memilih PE yang bagus itu kan ada speknya ya, nah, ada speknya. Jadi untuk kriteria kontes itu kan ada 12 parameter, ada 12 penilaian. Nah, itu kita harus benar-benar menguasai itu. Jadi dari situlah pelajaran dari situ akhirnya kita bisa menyimpulkan kira-kira kambing dengan spek sekian itu harga berapa. Spek seperti ini harga berapa kita dapat menyimpulkan. Tapi kalau kita nggak pernah mempelajari, hanya memandang, wah kepala blur, telinganya adil, lain-lainnya kan banyak faktor yang lain, ya itu perlu dipelajari. Nah, di situ makanya terutama bagi pemula itu kan sebenarnya harus tahu dulu ilmunya, biar nanti kita bisa membedakan kambing yang harga sekian itu seperti ini, yang sekian seperti ini. Jadi kan nggak ada istilah, akhirnya nggak ada komen seperti saya beli mahal jual murah. Saya beli tapi tidak bisa jual, lah itu akhirnya nggak terjadi seperti itu. Terjadinya seperti itu sebenarnya salah si pemula ini sendiri, karena dia tidak menguasai ilmunya lebih dulu kan. Nah, itu jangan menyalahkan orang lain atau pembeli. Pembeli kita jual sama kan fair kan, kita itu barang seperti ini kan gitu. Cuman dia mungkin belum bisa membedakan saja kambing yang harga sekian itu spek seperti ini, yang harga sekian spek seperti ini, itu yang perlu dipelajari. Kalau memang untuk mencari bibit maksudnya di situ. Untuk kepala blower itu saja sering terjadi salah paham kok. terus telinga kelewer lembut seperti apa itu juga sering terjadi salah paham. Akhirnya di situ terjadi kan orang itu banyak ya, banyak karakter banyak. Terus di situ kepalanya sebenarnya yang jual sendiri itu nggak tahu blower yang nyadil, yang blower itu kayak apa, itu sebenarnya nggak tahu dikata seperti itu ya. Itu akhirnya pembelinya juga nggak begitu paham, akhirnya terjadi itu jual mahal, ya belinya mahal, jualnya murah kan gitu. Nah, itu. Nah, nanti mungkin nih teman-teman Asblanas jika ingin berminat untuk memelihara PE bisa langsung ke sini ya Pak? Bisa, Nah, bisa. Nanti kita jelaskan lebih dulu istilahnya harga kambing berapa, speknya seperti ini, terus dengan ciri-ciri seperti apa nanti kita bisa menjelaskan. Jadi kalau saya nggak asal jual kambing. Ya, jadi saya jual kambing PE ini juga ada penjelasan, oh Pak, kambing seperti ini. Telinganya kayak gini, kepala gini, postur bulu kayak gini, harga sekian. Kelebihannya di mana nanti bisa dijelaskan kan gitu. Pak, untuk perawatan kambing PE itu bagaimana Pak? Kalau perawatannya saya kira juga biasa dengan kambing-kambing yang lain, tapi cuman perlu ekstranya kalau kambingnya itu untuk kontes memang perlu perawatan yang lebih. Misalnya apa? Nah, misalnya untuk mandi aja sudah beda. Mandi kalau untuk kontes ya sering-sering mandi, seminggu kadang-kadang 3 kali. Ya minimal 2 kali lah seminggu minimal itu kalau untuk kontes. Terus di situ makannya juga lain. Terus perawatan lain-lain itu masih banyak lagi lah. Kalau memang kontes memang lain perawatan untuk kontes. Tapi kalau untuk breeding, untuk daging biasa-biasa saja. Nah, nggak ada lebih lah saya kira. Tapi kita selaku peternak sendiri juga membedakan, Mas, dalam arti kalau kambingnya kira-kira nilainya kelas menengah ke atas itu juga pakannya agak bagus. Jadi kita bedakan, nggak sama rata, nggak masih di situ. Makanya monggo lah sama-sama peternak kita pelajari ilmunya dari hulu sampai hilir biar nanti nggak ada sebenarnya usaha apapun nggak ada istilah rugi atau bangkrut itu nggak ada kecuali bencana alam. Selama ya ini tapi dengan catatan kuasailah ilmunya dulu dari hulu sampai hilir. Dulu itu pernah ada salah satu pejabat, dia juga peternak kambing PE, dulu belinya di Purworejo bilangnya. Ada 25 ekor, tapi setelah kandangnya ternyata banyak yang nyagudik dengan dia alasan cuacanya tidak cocok. Pernah ada suatu pelatihan bilang seperti itu. Akhirnya saya bisa menjelaskan kalau cuaca itu nanti kita bisa siasati dengan berbagai teknik lah. Nah, akhirnya bisa memahami. Nah ini Pak, kisah menarik selama terjun di dunia PE ini apa Pak? Kalau menariknya itu di PE itu begini, kalau untuk yang kelas kontes dengan yang biasa, itu kesalahan mungkin di 1 poin atau 1 kriteria itu saja sudah fatal. Terus harga itu kalau kita
kita nyambung dengan kambing-kambing yang biasa itu berapa kali lipatnya, itu sangat menarik bagi saya. Kalau kambing-kambing biasa, ya katakan harga 3 juta untuk kambing-kambing yang besar, maksudnya kelas daging 3 juta, 3,5, 5 juta lah. Itu kalau untuk yang kelas kontes harganya kan berapa kali lipat. Selama antara penjual kali pembeli ini kesepakatan, yang penjual istilahnya jual mahal, yang pembeli ini juga punya duit, yaitu terjadilah transaksi mahal. Nami kula Wijono, akrab tenjane dunia perkambingan PE, dikenal dengan Mbah Yo. Alamat Desa Sumberur, Kecamatan Merbek, Kabupaten Nganjuk. Nomor HP 0852 3410 5516. Tepatnya di Rimba Farm. Ya. Nanti mungkin di Google Map ada ya Pak? Ada, Rimba ada Farm, di map, ada Rimba Farm. Mungkin nanti teman-teman pengen langsung ke sini bisa menghubungi dulu. Ya, siap. Merinjangan. Oke. Asbranas, jaya, jaya, jaya.